Polemik debat Pilpres yang dianggap syarat dengan serangan personal antar kandidat terus berlanjut. Padahal Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengimbau agar panggung debat menjadi ajang adu gagasan yang mengedukasi masyarakat, bukan saling menyerang personal. Debat Pilpres 2024 yang berlangsung panas dan diwarnai adegan saling sindir antar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terus menuai sorotan publik. Pasalnya, alih-alih beradu gagasan mengenai tema yang diangkat, panggung debat justru digunakan pasangan calon untuk ajang saling menyerang personal. Dalam debat keempat Pilpres yang diikuti oleh para calon wakil presiden pada 21 Januari lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan karena dinilai melakukan serangan personal terhadap lawan debatnya, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Gibran dinilai menampilkan bahasa tubuh yang tak etis dan menyindir Mahfud yang tak mengerti terminologi greenflation, padahal ia adalah seorang profesor. Tak sampai di situ, Gibran juga menyindir Caimin karena membawa catatan hingga lantaran memakai botol plastik. Pakar mikroekspresi Kirdi Putra menyatakan serangan yang dilancarkan Gibran dalam debat adalah bagian dari strategi kampanye. Sebab menurut Kirdi, tak bisa dipungkiri sebagian besar masyarakat Indonesia lebih senang melihat gimmick ketimbang substansi. Di sini saya ragu. Kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua. Yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Sekali lagi gimmick-gimmick tersebut ditargetkan supaya menjadi bahan untuk kampanye, bahan alat partai, bahan untuk alat kampanye untuk bergerak, untuk kemudian menarik hati dan mengubah apakah itu kemudian tadinya bergeser dari posisi satu ke dua, dua ke tiga, tiga ke satu, dan sebaliknya, seperti itu. Itu semuanya adalah cara yang dilakukan. Loh, kan harusnya substansi. Iya, sayangnya masyarakat kita tidak banyak melihat substansi, lebih cenderung senang untuk melihat sesuatu yang sifatnya gimmick. Nggak usah mikir, gitu ya, nggak usah dalam-dalam, nggak usah mikir kebanyakan. Dan buat saya ini adalah sesuatu yang sifatnya fatal. Buat saya ini adalah sesuatu yang sifatnya fatal. Apakah kemudian ekspresi dari masing-masing cawapres akan mempengaruhi elektabilitas? Oh iya, jelas mempengaruhi. Tapi pertanyaannya bukan mempengaruhi apa enggak, seberapa besar pengaruhnya. Kalau kita bicara saat debat, jawabannya adalah kecil. Tetapi kalau kita bicara setelahnya, ketika pertarungan sebenarnya dimulai, alat partai, alat kampanye berjalan menggunakan gimmick-gimmick yang diambil dan dijadikan penggiringan opini di sosial media, itu yang kemudian kita sebut sebagai ranah sebenarnya dalam pertarungan. Sebelumnya Presiden Joko Widodo sempat angkat bicara menanggapi debat ketiga Pilpres yang diwarnai aksi saling serang secara personal dan tidak substantif. Menurut Kepala Negara, debat harus lebih baik agar mengedukasi masyarakat. Saya berbicara untuk ketiga calon dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Juga untuk introspeksi kita semuanya, untuk evaluasi kita semuanya. Saya tidak berbicara satu calon atau dua calon. Debat ketiga Pilpres yang diikuti oleh para calon presiden memang dinilai menguras emosi. Pasalnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di setiap kesempatan selalu menyenggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tentang etika. Tak hanya Anies, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga ikut menyentil Prabowo. Serangan dilancarkan Ganjar saat meminta Prabowo membuka data tentang pertahanan. Tim TV One mengabarkan. Seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, masih ada satu debat terakhir yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan. Semoga hasil dari debat keempat ini dapat menjadi bahan pertimbangan Anda